Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kami di sini dari UI Watch, ya. Veritas, Probitas, and Justicia, ya. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Inilah sebuah moto, sebuah slogan, ya, bagi kampus legendaris, kampus perjuangan. Jadi kami di sini ingin mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita, seluruh rakyat Indonesia, bahwa kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan 2 hari yang lalu terjadi sebuah tragedi yang menyayat hati dan melukai, ya, kemerdekaan anak bangsa Indonesia ini dengan meninggalnya, insya Allah syahid pada hari baik, ya, hari Jumat, seorang anak muda umur 21 tahun bernama Afan Kurniawan, yang baru saja kami takziah kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, dan memberikan rasa semangat bahwa mereka tidak sendirian di dalam menghadapi kejadian ini. Dan ini merupakan takdir Allah yang tidak disangka-sangka oleh kita semua, yang membuat perjuangan rakyat Indonesia ini semakin berarti, ya, karena peristiwa meninggalnya, ya, dilindasnya oleh Brimob, ya, terhadap saudara kita almarhum Afan Kurniawan ini membangkitkan sebuah kesadaran bahwa ternyata memang negara Indonesia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan ini sangat memiris hati, dan tentunya kami berharap dari UI Watch supaya rakyat Indonesia bangkit, ya, kesadarannya untuk minta pertanggungjawaban, ya, Presiden Prabowo Subianto yang telah diberi amanat oleh rakyat Indonesia untuk memimpin negara pada saat ini. Ya, beliau sebagai presiden jangan terkesan, ya, hanya omong-omong saja, ya, karena kekuasaan, kewenangan sekarang berada sepenuhnya pada tangan Anda, Presiden Prabowo. Karena itu kami ingin supaya peristiwa Afan ini dituntaskan dan ditangkap, diadili dengan hukum yang seberat-beratnya kepada pelindas, ya, anak muda bangsa ini, saudara Afan Kurniawan. Jadi kita, terutamanya para mahasiswa, pada generasi muda, harus bangkit, karena kalian adalah agents of change di dalam sejarah peradaban manusia untuk melakukan perubahan sosial menjadi ke arah yang lebih baik. Demikian, lebih kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kejadian ini menjadi pijakan untuk satu perspektif pembahasan yang lebih luas, gitu. Seperti tadi sudah kita katakan bahwa peristiwa yang sadis seperti ini, yang sangat tidak mengindahkan kemanusiaan, itu bukan baru pertama kali terjadi. Sebelumnya dalam kasus orang sekedar, gitu, melakukan perjalanan dengan keluarga, mau istirahat di satu tempat, itu dikejar oleh polisi, gitu. Saya nggak tahu kerjaannya polisi ini apa, tugas dan fungsinya itu seperti apa. Kok bisa yang berfungsi mestinya untuk melakukan pengayoman, tapi hasilnya beroperasi di wilayah meresahkan masyarakat, gitu. Orang pergi piknik, urusan keluarga, jalan-jalan, gitu, dikejar. Seperti dalam kasus Habib Rizik.
Berapa orang yang meninggal? Yang meninggal 6 orang. Dan dalam satu kesempatan itu Habib Rizik hanya ditanya gitu, bagaimana keadaan kesehatannya? Ya dia menjawab, alhamdulillah saya sehat. Kan itu tradisi dalam etika Islam itu. Orang selalu berusaha untuk menginginkan berdoa untuk kebaikan. Ini jawaban itu nggak usah menjadi masalah hukum, tapi dibikin jadi hukum. Ini ajaran hukum dari mana gitu? Jadi ada satu asapnya, maaf. Ada satu masalah paradigma hukum kita yang bermasalah. Nah, saya kira juga itu terjadi pada kasusnya RRT gitu. Kasusnya Roy, Griezmann dan FIFA. Itu mereka sekedar mencari keadilan untuk alma mater mereka gitu. Karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga keharuman nama baik alma mater. Tapi kenapa itu bisa menjadi masalah hukum di mana mereka jadi terlapor? Itu adalah satu masalah. Jadi kita hadapi akhir-akhir ini satu situasi di mana kita kehilangan kompas moral dalam berbangsa dan bernegara. Tidak ada pijakan. Ini yang dalam ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bang Taufik itu ada satu suasana di mana negara ini diselenggarakan pada bagian-bagian tertentu oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Mau sebut namanya itu PKI atau apa, tapi ciri-cirinya seperti itu. Kalau tidak percaya pada Tuhan, maka yang saya maksud dalam pidato zikir malam di UI itu, zikir puisi, apapun cek and balance yang kita kembangkan, tidak ada satu tolok ukur, satu ukuran dasar yang kita sepakati bersama. Nah, kalau tidak ada itu, maka cek and balance ini akan berhenti pada dirinya sendiri. Kalau dia terjadi masalah pada dirinya, tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Ini yang kita bilang bahwa sistem cek and balance yang diambil dicopot dari satu tradisi yang tidak sesuai dengan kondisi kita, dipaksakan di sini dan dianggap sebagai sesuatu yang menyelesaikan masalah. Padahal kita jadi saksi bagaimana masalah demi masalah tidak pernah selesai. Nah, saya ingin berikan sedikit catatan buat peristiwa yang berkembang. Kalau terjadi misalnya masalah pada UGM misalnya, kami di sini dari UI secara solidaritas dari hubungan psikologis, kami punya perasaan semangat kampus itu untuk tetap mau menjaga nama baik dari UGM. UGM ini satu lembaga perguruan tinggi yang harus kita jaga kehormatannya. Apalagi kalau dilihat dari ontologinya, sejarahnya itu, akarnya itu berasal pada kesultanan. Dia Sultan Jogja dan perangkat kesultanan di sana sangat mengharapkan ini menjadi satu lembaga pendidikan yang mencerminkan keluhuran, kebudayaan dari tradisi yang berkembang di Jogja. Jadi saya kira masalah ini harus dikembalikan ke kesultanan. Kita harapkan Pak Prabowo dengan Sultan kiranya perlu turun tangan untuk menangani ini segera. Karena tidak bisa diselesaikan secara diametral pada dirinya sendiri, nggak bisa. Apalagi dengan hanya hukum teknis. Apalagi satu soal sederhana membuktikan ijazah ini asli atau palsu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena pada dirinya ilmu pengetahuan sudah dimasuki dengan tafsir-tafsir politik. Jadi ketika kejujuran tidak lagi ada, ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi ada di situ, sampai kapanpun tidak selesai. Karena kebenaran, ya, probitas, veritas, dan justisia itu hanya bisa berkembang dalam satu lingkungan orang yang percaya pada Tuhan. Kalau nggak ada itu nggak bisa.
antara tolok ukur gitu, tauhid dan ketuhanan. Jadi itu satu. Yang kedua, kita berharap bahwa kepolisian yang dari awal disetting sebagai satu lembaga yang punya tugas mulia dalam pengamanan, dalam menjaga kepentingan masyarakat, keamanan masyarakat, itu sudah seharusnya secepatnya dikembalikan kepada fitrah profesionalnya. Jadi jangan sampai struktur komando yang ada dalam kepolisian itu diambil, dibajak, di capture bagian tertentu, kemudian disalahgunakan. Nah, polisi-polisi lain yang baik dalam sistem itu bisa menjadi korban. Karena cukup dalam tradisi itu diambil hanya satu bagian tertentu, satu unit tertentu, kemudian yang lain menjadi korban. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Nah, untuk itu Presiden harus segera turun tangan. Karena mereka juga membutuhkan itu. Yang ketiga, terhadap Pak Prabowo, saya kira kita ya berikan pesan kepada beliau untuk jangan percaya dengan ada mungkin nasihat-nasihat yang berkembang dan terutama dari para konsultan asing bahwa kita beruntung, Indonesia beruntung punya presiden seorang dengan latar belakang militer. Karena kalau dari latar belakang militer itu biasanya tidak diktator. Nah, ini sengaja ditiupkan supaya seolah-olah tidak diktator itu artinya presiden tidak mengambil tindakan apa-apa. Duduk manis saja karena dia kan orang yang menjaga hak asasi manusia, tapi dia aja terhadap semua pelanggaran. Ini juga tidak benar tafsir seperti ini. Karena orang-orang barat yang selalu mengkaitkan kepemimpinan diktator dengan hak-hak asasi manusia, ternyata dalam prakteknya mereka juga nggak peduli sama hak-hak asasi manusia. Kejahatan genosida di Gaza itu mereka juga diam. Kemudian hak moral apa mereka bisa kasih nasihat buat presiden? Bahwa seorang presiden itu yang menjaga hak asasi manusia diam, nggak ambil tindakan. Kalau mengambil tindakan hukum itu dianggap diktator. Enggak. Itu teori salah yang mereka kembangkan dalam maka imperialisme. Kalau teori kita mengatakan presiden yang efektif menegakkan hukum itu bukan diktator, tapi itu presiden yang membela kepentingan rakyat, asal penegakan itu dilakukan demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Saya kira tiga hal pesan itu yang kita ingin sampaikan. Dan dalam soal ini, Bang Dul, sebentar, apa yang sudah dikorbankan, apa pengorbanan, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Harus menjadi satu sumbangan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Tidak boleh lewat kekerasan dan sebagainya, tapi harus lewat tekanan publik yang sangat kuat. Dan inilah momentumnya. Dan keluarga besar alumni UI yang hadir pada hari ini, UI Watch, itu turut ikut serta berduka cita dan ingin mendapatkan manfaat dari ini supaya menjadi penyelesaian betul. Tidak boleh masalah-masalah dibiarkan tidak terselesaikan. Tidak ada lagi semua cita-cita kebaikan tapi tidak dilaksanakan. Terima kasih. Racikan Berita